Halo, ketemu lagi dengan saya Mudiana di channel saya Mudiana Made. Nah, teman-teman, seperti biasa jika channel ini memang bermanfaat buat teman-teman, silakan di-subscribe, silakan di komen ya. Silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain yang memang membutuhkan, atau teman-teman juga bisa merekomendasikan channel ini kepada saudara-saudara atau teman-teman yang memang juga memerlukan informasi terkait tentang interview. Nah, teman-teman, topik yang akan saya bahas hari ini itu adalah terkait dengan interview ya, terkait dengan lamaran, terkait dengan CV ya, kurikulum PT yang kita kirim ke sebuah perusahaan. Nah, inti pembahasannya kita hari ini adalah ini sudah saya rangkum memang, itu adalah hal-hal apa saja yang dinilai oleh HRD ya, itu human resource-nya sebuah perusahaan terhadap lamaran yang kita kirim ke perusahaannya mereka. Nah, tentu teman-teman juga mesti menyadari posisi mereka di perusahaan tersebut. Nah, maksud saya apa? Jika kita memang ada di posisi seorang HRD atau personalia sebuah perusahaan, tentunya kita ya itu akan melihat sesuatu di CV atau lamaran yang dikirimkan. Nah, apa saja itu ya, tentunya lamarannya itu memang istilahnya dia mudah dimengerti ya, filenya lengkap ya, dan memang mengarah ke inti tujuannya ya. Kalau saya jadi seorang HRD, maka saya akan melihat CV itu seperti apa ya. CV itu ya seperti dia ya, seperti saya bilang tadi ya, mudah dimengerti, langsung pada intinya ya. Kemudian file-file yang kita minta juga sudah dilengkapi, dan memang diperlukan bentuk yang profesional dalam pengirimannya. Nah, itu hal yang mesti kita benar-benar pikirkan baik-baik kalau kita berada di posisinya seorang HRD di sebuah perusahaan. Baiklah teman-teman, jadi kita langsung aja ya. Nah, ini saya sudah merangkum dari beberapa literasi, itu dari beberapa dokumentasi. Itu saya ada 9 hal ya, itu ada 9 hal yang biasanya dinilai oleh para HRD terhadap lamaran yang kita kirim ke perusahaan tersebut. Nah, apa saja itu? Nah, yang pertama itu adalah yang saya nilai itu, yang HRD nilai itu adalah experience-nya, pengalaman kerja yang dimiliki oleh seorang pelamar. Itu yang pertama. Jadi tolong diperhatikan dengan baik detail kalian ketika kalian membuat sebuah CV, detail pengalaman experience kerja kalian di perusahaan sebelumnya. Nah, yang kedua itu adalah bentuk CV ya. Jadi bentuk CV itu adalah CV itu memang benar-benar kalian rancang khusus untuk lamaran itu. Nah, jadi bentuk CV itu kan beda-beda. Jadi ada yang formatnya A, jadi ini disesuaikan juga ya. Jadi ketika kalian mengirim format CV, itu perhatikan benar-benar bahwa format yang kalian buat itu sudah sesuai dengan lamaran yang kalian inginkan ya. Ini benar-benar lamaran itu memang formatnya itu adalah format untuk lamaran kerja. Nah ya, jadi CV khusus ini yang kedua ya, poinnya adalah CV itu sesuai formatnya itu sesuai dengan lamaran kerja.
ya. Nah, yang ketiga adalah culture fit-nya, ya. Cultural fit-nya itu adalah mereka akan menilai dari CV kalian itu adalah apa namanya, isinya itu apakah kalian nanti akan benar-benar fit dengan budaya-budaya daripada perusahaan itu, ya. Jadi itu ini berkaitan dengan experience kalian nanti, bagaimana kalian isian dari CV-nya kalian itu akan dilihat adalah cultural fit-nya, sesuai nggak pelamar ini dengan apa namanya kriteria yang dipunyai perusahaan, budaya-budaya yang dipunyai oleh perusahaan, itu cultural fit-nya. Nah, yang keempat adalah CV itu daftar skillnya kalian itu idealnya harus lengkap, ya. Skill itu kalian skillnya punyanya apa, spesial skillnya, nah itu harus benar-benar lengkap. Jadi saya sebagai adik akan melihat, oh ini skillnya orangnya bagus nih, dia punya skill A, B, C yang sesuai dengan yang perusahaan inginkan. Nah, yang kelima itu adalah cover letter, ya. Jangan lupa cover letter itu sangat penting, ya. Jadi ketika kita mengirim lamaran, perhatikan cover letter itu dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi itu merupakan bagian yang akan dinilai oleh seorang HRD, ya. Nah, nomor 6, ya. Nomor 6 itu adalah universitas. Jadi ini adalah background pendidikan, ya, background pendidikan yang kalian punyai. Nah, itu akan dinilai banget sama perusahaan, dia ada di sekitar di poin ke-6-nya, ya. Jadi bagaimana background pendidikan kalian, nah, itu juga menjadi penilaian daripada seorang HRD. Nah, yang ke-7 itu adalah, ya, ini berkaitan dengan background tadi pendidikan, ini berkaitan dengan nilai-nilai kalian, ya, IPK kalian, ya, nilai yang kalian raih di dalam sebuah di universitas sebelumnya atau di masa-masa pendidikan kalian itu akan menjadi salah satu penilaian juga dari HRD, ya. Jadi kalian bisa nulis nanti dengan IPK sekian, ya, jadi saya lulusannya ini, jadi itu dilengkapi. Nah, itu merupakan kriteria penilaian juga oleh para HRD. Nomor 8 itu adalah portofolio, ya. Ini adalah kumpulan hasil karya yang kalian miliki atau kalian sudah lalui, ya. Ini portofolionya kalian nih, ya, karya-karyanya kalian. Nah, itu akan menjadi penilaian yang dilakukan oleh HRD, ya. Nah, yang nomor 9, ya, yang nomor 9 nih, ya. Jadi kalian memperhatikan format format biodata secara keseluruhan, pemilihan font, tata letak foto kalian, ya, itu benar-benar diperhatikan di CV-nya kalian, ya. Pemilihan font, jangan fontnya yang aneh-aneh gitu, ya. Jadi fontnya yang standar gitu, jadi mudah dibaca dan sebagainya, ya. Itu diperhatikan, itu poin nomor 9, ya. Profesionalisme kalian memilih font dan juga peletakan daripada foto kalian, ya, dan juga cover letter dan lain sebagainya. Jadi itu sangat dinilai oleh para HRD. Nah, di sini saya juga jadi itu 9 kunci dulu, ya. Jadi itu 9 hal yang biasanya dinilai oleh para HRD ketika mereka menerima sebuah lamaran secara online, ya, di perusahaannya mereka, ya. Jadi tolong diperhatikan tuh yang baik-baik, ya. Oke, teman-teman. Nah,
saya juga menambahkan di sini itu ada tiga hal kenapa dokumen kalian itu tidak tidak diterima oleh sebuah perusahaan. Ini ada tiga hal nih ya. Yang pertama itu adalah yang dokumen yang kalian kirim itu tidak ditujukan kepada HRD ya. Kalau tidak ditujukan ya mungkin dia naruhnya di departemen apa, mungkin kalian langsung ke front office departemen, atau mungkin kalian ke frontlinernya, atau mungkin di mana gitu. Yang jelas dokumennya kalian itu harus ditujukan kepada personalia perusahaan ya. Terus yang kedua adalah CP ya, CP posisi. Nah, jadi posisi yang kalian lamar ya itu tidak sesuai yang diminta oleh perusahaan. Ini logika juga ya. Kalau saya mau melamar menjadi perawat, nah kemudian saya mencantumkan yang namanya dokter ya, pasti tidak diterima. Nah, itu tolong diperhatikan baik-baik ya. Jadi CP posisi itu harus benar-benar, kalian harus melihat posisi yang dilamar itu benar-benar harus diperhatikan baik-baik, jangan sampai salah. Nah, yang terakhir itu adalah ya tidak ada cover letter ya. Jadi tidak ada cover letter ya, itu juga nanti ini emailnya ini email atau lamarannya seperti apa ya, ini apa ya. Jadi pihak HRD juga tidak akan melihat ya, karena tidak ada cover letternya ya. Jadi dia akan menganggapnya tidak ada apa-apa gitu. Jadi itu keprofesionalisme kalian akan terlihat di situ. Wah, ini ada bonusnya juga ya, saya kasih itu ya. Ya, baik teman-teman, demikian ya 9 hal yang biasa dinilai oleh HRD terkait dengan lamaran yang kalian kirim ke sebuah perusahaan. Dan tadi saya juga informasikan bonusnya adalah 3. Bagaimana sih lamaran saya kok nggak diterima ya sama HRD ya. Saya sudah jelaskan tadi ada 3 poin yang biasanya terjadi ya. Baiklah teman-teman, semoga video saya ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Terima kasih atas atensinya, tetap semangat di masa pandemi ya. Kita berdoa semoga ini cepat berlalu ya, dan kalian nantinya sudah siap ataupun saat ini sudah siap atau sudah memperhatikan yang poin-poin yang sudah saya informasikan tadi terkait lamaran yang mungkin kalian sudah kirim, dan kalian nanti bisa perbaiki pelan-pelan sesuai dengan poin-poin yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, sampai jumpa.